Oke, so ini pertemuan pertama kita ya. Ya, Oke, kakak mau kenalan dulu nih sama Tama. Kalau kakak dapat di sini datanya, namanya Tama Fidro, betul? sama Fidrio. Oh, tahu Tama Fidrio. Oke, nanti kakak edit ya. Tama Fidrio Prayoga Ginting, betul? Betul. Oke. Kalau Ginting biasanya dari Medan, bukan? Wis. Ya, Oh betul, berarti betul ya, Tama dari Medan ya. Soalnya kakak juga ya, punya siswa, marganya Ginting juga, ternyata orang Medan. Sama ya berarti ya, orang Medan. Oke, kalau orang Medan berarti bahasanya Horas Bah gitu ya. iya. Oke, oke. Tama udah berapa lama di Bandung berarti? Dari lahir. Oh dari lahir memang di Bandung. Oke, berarti memang ayah ibunya yang mengembara ya ke Bandung ya. Jadi Iya. Tama tumbuh besarnya di Bandung. Oke. Tapi sering ke Medan? Setahun sekali. Oh, setahun sekali. Mudik ya? Berarti kemarin mudik gak? Mudik. 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 Alhamdulillah. Yang penting masih ketemu sama keluarga Medannya ya. Seru-seruan Iya. bareng di Medan. Oke. Nah, kakak, kenalin nama kakak ada di Zoom-nya ya. Nama lengkapnya Eis Siti Nur Aziza. Oh, Tama bisa panggil Kak Eis gitu ya. Jadi mulai hari ini, Tama akan belajar matematika sama Kak Eis gitu. Karena dari Komobanya betul ya belajarnya matematika aja ya. iya. Iya, dan Tama kelas 8 di SMP IT Matahati, betul? Betul. Oke ya, jadi hari ini kita akan mulai belajar matematika. Oke, kakak sambil izin share screen ya. Iya. Oke, sebentar. Oke, share screen-nya belum muncul ya? Belum. Oke. By the way, ini suara Tama di kakak kecil banget nih. Kenapa ya kira-kira ya? Nggak tahu ini kayaknya apa? Gak pakai mic kayaknya jadi ini. Oke, oke, nggak apa-apa. Kakak gedein aja volume di kakaknya. Oke. Ini udah mulai kedenger kok. Oke. Ya. Share screen-nya udah kelihatan? Udah. Udah ya. Oh iya, Tama Fidrio ya. Oh, berarti bener ya, Tama Fidrio. Oke, oke, oke. Nah, hari ini kita akan mulai belajar statistika. Karena kemarin kakak sempat nanya sama Bunda, materi apa aja sih gitu ya, matematika yang lagi Tama pelajarin di sekolah gitu. Sekarang kata Bunda lagi belajar statistika ya. Ya, belum. Ada PR gak dari sekolahnya? Nggak ada. Gak ada, oke. Gak ada, tapi nggak apa-apa ya, kita mulai belajar statistikanya ya. Ya, Oke, belajar matematika di sekolah tiap hari apa, Tama? tiap hari Senin sama Jumat. Oh, Senin dan Jumat. Jadi pas ya kita ya ketemu Sabtu dan Minggu ya. Jadi Ah, after after sekolah hari Jumat ketemu kakak hari Sabtu dan Minggu ketemu lagi hari Senin gitu ya. Jadi enak tuh kalau ada PR langsung ngerjain tuh ya. Gitu. ya, Jadi Tama nanti kakak kan belum ini ya belum sempat ngehubungin Tama via chat. Mungkin nanti akan lebih ngehubungin Tama ya. Misalkan Tama ada PR enggak gitu ya. Nanti Tama juga boleh free gitu tanya ke kakak kalau ada soal yang dirasa mau ditanyain gitu ya. Jadi boleh gitu ya. Jadi feel free aja kan kita udah ketemu nih hari ini ya. Jadi ya. Tama sekarang udah jadi muridnya kakak gitu. Jadi nanti kita feel free aja kalau ada yang mau ditanyain gitu. Oke? Oke, oke. Oke, jadi kakak pengen tamanya aktif aja. Nanti juga selama kakak ngejelasin, kalau ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja, biar nggak kelewat. Oke? Oke. Oke, di sekolah statistikanya udah sampai mana? Sampai mana ya? Sampai yang ukuran-ukuran sepatu kayak gitu dah. Oke. Sama ya, berarti nanti kita belajarnya itu aja. Tapi kakak jelasin dulu. Yang Tama tahu tentang statistika itu apa yang dikasih penjelasan sama gurunya? Hmm, oh ya, Statistika itu apa? belum Atau tahu. misalkan, Kak aku belum belum paham sebenarnya aku pengen paham banget boleh. Berarti kakak jelasin dari awal banget gitu ya ke Tamanya ya. Ya, Oke ya. Jadi di sini kita akan belajar statistika. Statistika ini adalah salah satu cabang ilmu matematika di mana Tama akan mempelajari tentang data
gitu ya. Hmm. Jadi the whole of data gitu. Jadi semuanya tentang data. Gimana sih cara ngumpulin data gitu? Gimana sih cara mengolah data terus nganalisa datanya kayak gimana sampai kita dapat kesimpulan yang tepatnya seperti apa gitu ya. Jadi statistika itu berhubungan sama data semua gitu. Karena matematika berarti datanya ini angka semua nih gitu ya. Kalau di sosial nanti statistikanya bukan berupa angka tapi berupa informasi kayak gitu-gitu ya. Misalkan di bidang ekonomi juga ada statistikanya tapi datanya angka juga misalkan. Terus kalau di sosial nanti angkanya informasi atau data pendukungnya kayak gitu. Karena kita belajarnya matematika jadi angka semua ya gitu. Ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin full matematika ya. It's okay ya, ini weekendnya, weekend siangnya dipakai belajar matematika. Jadi siapin Oh, cemilan sama minumnya. Jadi kalau kali-kali ngantuk boleh langsung minum ya, biar ya. kita fokus ya. Oke. Jadi di sini statistika itu kalau untuk SMP belajarnya hanya fokus di dua hal aja. Di sini ada pemusatan data sama penyebaran data gitu ya. Di mana Tama akan belajar yang pertama tentang modus, median, sama rata-rata dulu untuk pemusatan datanya gitu ya. Nanti dilanjutkan belajar di penyebaran datanya, jangkauan, kuartil, sama simpangan kuartil. Pasti ini pernah dengar di sekolah ya Benar. modus, median, rata-rata gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu biar tamanya paham gitu ya. Oke, kita akan belajar ini dulu, modus dulu berarti ya. Oke, kakak kasih ciri dulu. Ini yang nomor satu kita akan belajar modus, kedua belajar median, ketiga rata-rata, keempat jangkauan, kelima, oke sebentar. Oh, oh, oh. Bentar ya, pentep kakaknya agak-agak ini. Nah, oke, yang kelima kita akan belajar kuartil dan keenam terakhir kita akan belajar simpangan kuartil. Ini akan jadi dasar atau basic statistika yang nanti akan bawa Tama ke SMA. Nanti SMA juga akan belajar statistika gitu ya. Jadi ini juga basicnya di SMP dulu gitu. Oke, pertama kita ke modus dulu. Nah, kakak tulis dulu ya. Satu, kita belajar modus. Nah, Tama ingat gak di sekolah modus apa sih? Dijelasin gak sama Nilai gurunya? nilai yang sering muncul. Betul. Nah, good job. Jadi, modus itu adalah data yang sering muncul gitu ya. Atau nilai, betul, nilai yang sering muncul. Oke. Nah, Tama udah paham nih. Kalau kakak langsung kasih contoh soal, kira-kira bisa nggak? Cuman itu Insya Allah. doang gitu. Oke, siap ya. Ini kakak udah nyiapin soalnya nih gitu. Ini layarnya cukup kelihatan nggak sama Tama atau perlu kakak perbesar lagi? Cukup, cukup kelihatan. Segini cukup? Cukup. Oke ya. Jadi betul modus itu adalah data yang paling sering muncul gitu ya. Nah, nomor satu contoh soalnya misalkan di sini ada nilai ulangan matematika siswa kelas 8 ada 74, 58, 69, 74, 86, 82, 90, 74, 86, 97, 90, 86 gitu ya. Tama bisa lihat di layar ya, ini datanya banyak Ya. gitu ya. Yang ditanya modus. Nah, berarti kalau Tama udah tahu arti modus adalah data yang sering muncul, berarti kalau dikasih data kayak gini, modusnya berapa? Angka berapa? 74. Oke, kita make sure dulu. 74 ada berapa di sini? Satu, dua, tiga. Ada tiga ya? Ada lagi nggak yang lebih dari tiga kira-kira? Hmm, Ada nggak kira-kira? Atau ada yang sama tiga 86. gitu? Ada 86. 86. 86 juga ada. Satu, dua, tiga. Nah, kalau kasusnya kayak gini berarti modusnya berapa? Hmm, 86. 74 dan 86. Boleh Hmm, dua gitu. Yang penting data yang oh, sering muncul. Jadi bukan berarti jawabannya tunggal ya. ya. Nah gitu. Jadi ini K74 ada 3, 86 juga ada 3. Oh berarti modusnya 74 dan 86 gitu ya. 6. Nah, good job ya. Kalau misalkan nomor 2, nah nomor 2 tinggi badan nih. Nah kalau nomor 2 tinggi badan
Tama bisa lihat datanya di layar, kira-kira modusnya berapa? Coba. 156 sama 150. Oke, kita make sure lagi. 100 berapa tadi? 56. Ya, 156 ada berapa di sini? ada dua. Ada dua kah? Ini satu, ada satu ternyata Oh, 156-nya. Ya, berarti bukan, sepertinya bukan 156 ya. Nah, coba lebih teliti lagi, coba. oh, 150 sama 159. Oke, kita make sure lagi. 150-nya ada satu, ada dua. Ada dua ya. 159-nya ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Ternyata 159-nya ya. Oh, Berarti yang benar modusnya 150 dan 159 atau 159 aja? 159 aja. Betul, good job. Ya, jadi beda sama nomor satu. Kalau nomor satu jumlahnya sama, 74-nya ada tiga, 86-nya ada tiga, berarti modusnya ada dua, 74 dan 86 gitu ya. Tapi kalau untuk kasus yang nomor dua, karena 159-nya ada tiga, sedangkan 150-nya cuma dua, berarti modusnya yang 159. Good job gitu ya. Nah, Tama kan tadi masih bingung ya, Kak ini aku tadi ngejawab ada beberapa yang keliru gitu. Gimana caranya biar tepat ngejawabnya gitu kan ya? Biar langsung sekali jawab benar gitu. Nah, kakak kasih trik, biasanya Tama urutin aja gitu ya, atau kasih tanda gitu, gitu ya. Jadi dikasih tanda, oh satu ini misalkan kalau Tama tips yang pertama mau diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Boleh kayak gitu. Atau yang kedua kasih tanda, oh ini 159 nih dari nomor satu misalkan data yang pertama 159. Kita cek dulu buletin, misalkan pakai atau dibulutin doang gitu ya. Misalkan gini, 159, satu, dua, dilihat lagi, oh ada tiga, oke ada tiga. Terus misalkan 150, oh ada dua pakai tanda X misalkan. 152, ada dua, oh tanda X gitu. Jadi bisa pakai apa sains yang lain atau tanda yang lain gitu ya. 161 ada berapa ya? Misalkan pakai segitiga. 161-nya ada satu gitu. Terus ternyata diurutin yang lain, ini cuma satu semua. Oh, berarti yang tiga yang mana yang munculnya sering? Oh, 159 gitu. Ya, jadi triknya seperti itu ya. Boleh tamak diurutin gitu ya. Si angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi jumlah datanya harus sama gitu. Atau dikasih sign kayak gini, dikasih tanda gitu. Jadi berdasarkan tanda yang banyaknya yang mana gitu ya. Karena tadi kan masih ada keliru-keliru ya. Nah, gitu. Ya, Oke. Sampai sini ya. ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak ada. Belum ya. Nah, kalau sama Belum. kakak, belum kak gitu. Oke. Oh, Oke. Nah, kalau ada tabel, nentuin modusnya kayak gimana? Tama familiar nggak sama sama frekuensi di sini? Tabel frekuensi kayak gini di sekolah dikasih nggak? eh, dikasih kok ya. Dikasih. Pasti ya. Jadi frekuensi di sini artinya apa kalau di sekolah dibilangnya? Frekuensi itu. Apa? Ukuran sepatu 36 frekuensinya 2. Hmm, Ukuran sepatu 37 frekuensinya 4 gitu. Ukuran sepatunya berapa? 37. 37 tuh. Berarti Tama masuk ke yang frekuensi 4 tuh yang ukuran sepatunya 37 gitu ya. Kakak Hmm. 40 berarti masuknya ke yang 8 gitu. Nah, Hmm. itu artinya apa? 2, 4, 8, 12, 8, 5, 1 itu artinya apa frekuensinya? Nilai terbesar. Bukan nilai terbesar. Frekuensi itu adalah menunjukkan banyaknya data. Ya, Oh, oh. betul. Jadi frekuensi itu banyaknya data gitu. Artinya gitu ya. Di sini kan 36 frekuensinya 2. Artinya ada dua orang yang ukuran sepatunya 36 gitu. Ya,
Jadi ada berapa data sih gitu. 36 datanya ada 2, 37 datanya ada 4 kayak gitu. 38 datanya ada 8 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini menunjukkan banyaknya data gitu. Jadi kalau dilihat dari tabel seperti ini, berarti modusnya kelihatan banget. Berarti yang mana? Kalau Eh, frekuensinya menunjukkan banyaknya data. Berarti modusnya yang mana? Modusnya Sering muncul. Yang sering muncul berarti yang datanya banyak tuh, yang mana? yang 8. Nah, yang 8. Ini frekuensinya ada 2, 4, 8, 12, 8, 5, 1. Nah, frekuensi itu kan tadi banyaknya data nih, orangnya banyak gitu ya. 36, Hmm. 2 orang, 37, 4 orang, 38, 8 orang, 39, 12 orang, 40, 8 orang, 41, 5 orang, dan 42 cuma 1 orang. Nah, berarti modusnya kalau dilihat dari frekuensinya, berarti yang paling banyak yang mana? Oh, Heeh. yang 12. Yang 12 betul. Berarti modus data tersebut yang datanya 12. yang 39 kalau modusnya. Gitu ya. Ya. Modusnya 39 tapi dilihat dari frekuensinya yang paling tinggi gitu. Ya, jadi frekuensi itu Ya. menunjukkan banyaknya gitu ya. Jadi artinya eh, orang yang punya ukuran sepatu 39 itu sebanyak 12 orang Hmm. mendominasi gitu ya. Jadi dominan banget nih, banyak banget gitu ya dari siswa kelas 8 di sekolah tamak misalkan. Yang ukurannya 39 ternyata banyak 12 orang. Nah, itu modusnya berarti gitu. Berarti modusnya angkanya 39 sebanyak 12 orang gitu. Jadi jawabannya bukan frekuensinya tapi data si ukuran sepatunya ya. Oh ya. Jadi kalau ditanya modus data tersebut adalah 39-nya, bukan yang 12-nya. 12 justru menunjukkan itu banyaknya gitu, segitu tuh gitu, yang sering munculnya itu gitu ya. Oh ya. Gitu. Paham? Paham, paham. Jadi kalau ketemu tabel yang ada frekuensi kayak gini, kalau ditanya modus berarti cari frekuensi yang paling tingginya ya. Ya. Tapi yang ditulis modus datanya yang 39 bukan nilai frekuensinya. Oke. Good job. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, gimana kalau tadi tabel, sekarang grafik? Nah, jadi kan namanya statistika itu pengolahan datanya bisa ditampilkan dalam tadi barisan data yang nomor 1 sama 2, bisa disajikan dalam bentuk tabel, bisa juga disajikan dalam bentuk grafik, gitu ya. Karena penyajian data nanti lebih lebih apa? Bagaimana kita menyajikan suatu data mungkin belajarnya di persamaan garis ya nanti ya beda lagi ya Ya. gitu. Oke, nah di sini nomor 4 ada grafik nih. Kalau grafik datanya berarti yang bawah nih nilai matematikanya berarti ada yang 56 sampai 100 gitu ya. Ya. Oke, di sini kakak kasih tanda dulu. Berarti ini datanya. Nih datanya. Berarti ini frekuensinya gitu ya. Nah, sama gitu ya. Kalau di tabel tadi data sama frekuensi, grafik juga sama, data sama frekuensinya gitu ya. Jadi frekuensi itu banyaknya datanya seberapa gitu ya. Misalkan di sini yang nilai matematikanya 56 ternyata 4 orang gitu. Karena dia batasnya di sini ya. 4 orang berarti gitu. Kalau 60 berarti kalau batasnya di sini berapa orang nih? 3. 3 betul. Karena di antara 2 sama 4 ya. Good Ya. job. Berarti Tama udah bisa baca grafik gitu. Yang 70 berarti berapa orang nih yang 70? 6 orang. 6 orang, betul. Oke, Tama udah bisa nih nganalisa yang 56 berapa, yang 60 berapa, sampai yang dapat 100 berapa orang gitu kan ya. Nah, Hmm. berarti modus dari data grafik di sini yang nilainya berapa? Hmm. Yang paling banyak? Hmm. 90. Good job. Betul, jawabannya 90. Berarti Tama tinggal lihat aja yang paling tinggi ya. Ya. Kira-kira berapa orang tuh yang 90? 7 orang. Betul, good job. Nah, jadi
bukan frekuensinya yang ditulis 7 orangnya, tapi datanya 90. Kayak gitu ya. Oke, good Ya, job. Nah, nanti datanya bisa data barisan yang atas, nomor 1 sama 2, bisa tabel sama grafik kayak gini. Oke, good job kalau gitu ya. Satu lagi. Oke, ini terakhir nomor 5. Nah, oke, kakak perkecil dulu ya layarnya bentar, biar kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, kemarin kita sempat ada kasus COVID ya, COVID-19 tahun ya. 2021 datanya seperti ini katanya. Jadi, Hmm, sepanjang tahun 2021, namanya juga data ya. Nah, data yang disajikan seperti ini. Dari bulan Januari sampai Desember ini kasus-kasusnya gitu. Kalau Tama membaca grafik seperti ini, berarti kira-kira modusnya yang mana? Berarti cari kasus yang terbanyaknya di bulan apa berarti? bulan Juli, Juli, betul. Berarti jawabannya adalah bulan Juli ya. bulan Juli. Ya, Gitu. Ya, jadi kasus kasus terbanyak berdasarkan grafik data di atas adalah di bulan Juli ya. Sebanyak berapa? Hampir 10.000 orang yang terkena COVID gitu. Jadi cari yang paling curam gitu. Itu adalah modusnya gitu ya. oke. Oke, itu modus. Ada yang mau ditanyain dulu buat modus? Belum ada. Belum ada, good job. Jawabannya belum. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Tadi nomor 2 kita belajar apa habis modus? Frekuensi. Frekuensi itu selalu ada di tabel, mau belajar Oh, apapun ya. Jadi ingat kalau habis modus kita ke median. median. Nah, tadi greget banget sama frekuensi, jadi ingatnya frekuensi terus ya. Oke, kita belajar median ya, yang kedua. Oke, di sekolah median apa? Median itu Median apa ya? apa? Apa coba? Kalau dalam bahasa Inggris, median itu dia tengah ya artinya ya. Ini biasanya berhubungan ke situ nama-namanya. Kayak center gitu, median tuh. Artinya kita akan mencari data tengah ya. Kalau tadi modus adalah angka yang paling sering muncul, kalau median adalah nilai data tengah. Nah, jadi kita harus cari nilai di tengah pertengahan datanya tuh yang mana gitu. Ntar kakak ini dulu, eh, tarik dulu soalnya. Set. Nah, gitu ya. Oh ya, Tama di rumah pakai laptop sendiri atau belum diizinkan pakai laptop sendiri? Belum diizinkan. Oh, belum ya. Oke. Tadinya kalau 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 Tama udah punya laptop pribadi nanti bisa di download si OneNote-nya, nanti Kakak kasih nih di share linknya Hmm, gitu. Tapi kalau belajar online kan pakai laptop ini ya. ya, Mungkin nanti Kakak coba share aja dulu ya, siapa tahu bisa dibuka di laptop itu ya. Jadi Tama oh, nanti belajarnya di sini gitu. Ini OneNote ini salah satu apa ya, media pembelajaran yang paling efektif gitu buat online gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Tama ada PR atau apa, tinggal taruh aja di OneNote, nanti Kakak tinggal buka gitu. Enak banget hmm, gitu ya. Nantilah kita belajar tentang OneNote-nya ya. Kita belajar ya, sini dulu. Oke. Jadi sekali lagi median itu adalah nilai nilai tengah gitu ya. Nilai data tengah, ya, sorry. Datanya kelewat ya. Nilai data tengah gitu. Kak, gimana maksudnya nilai data tengah? Oke, kita ada contoh soalnya nih. Bentar ya, Kakak ke bawahin dulu. Nah, kalau untuk median, misalkan ya, ini soalnya mana? Soalnya harusnya median dari data tersebut gitu ya, Kakak lupa. Median dari data tersebut adalah gitu ya biasanya. Oke, nah kalau Tama ketemu soal ditanya median, hal yang harus pertama kali Tama lakukan adalah mengurutkan datanya gitu ya. Ini udah berurut belum datanya? belum. Belum. Jadi syarat mengerjakan median harus mengurutkan data ya. Nah, kakak tulis di sini ya. Jadi syaratnya harus mengurutkan data, oke? Itu keywordnya. Dari Oke, yang terkecil sampai
ke data yang terbesar. Dari terkecil ke terbesar ya. Ke terbesar. Oke, kita punya nomor satu data data ukuran sepatu lagi nih dari 11 siswa, berarti ada 11 data gitu ya. Nah, coba kita urutkan dulu. Nah, kira-kira dari angka berapa dulu nih kita urutkan? Dari angka Berapa? tiga tiga tujuh. 37. Sebelum 37 adakah angka yang lebih kecil? Oh, 36. 36, betul. Kita tulis. Berarti 36. Kita coret di sini biar nggak lupa gitu. Ya, jadi yang udah coret gitu. Habis 36 kemana? Tiga 36. tujuh. Oke, 36-nya kebetulan ada satu ya. Sekarang ke 37. Ya, 37 juga ada satu ya. Kita coret lagi 37-nya. Terus after 37, ya ada satu. after 37 ke berapa? 38 ada nggak? Tiga 38. 38 hitung Tiga dulu delapan. ada berapa? 38 ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. 38 satu, dua, tiga. Berarti tulis juga tiga ya. 38, 38, 38. Jadi tulis juga tiga kali, oke? Karena kan mengurutkan data ya. Habis 38 ke 39. Ya, 39-nya ada nggak? ada 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 berapa? dua. Ada dua. Satu, dua. Berarti 39, 39. Tulis dua kali. Begitu, habis 39, 40. 40-nya ada nggak? Ada Ada berapa? ada dua. Ada dua juga. Satu, dua. Berarti tulis juga 40, 40. Dua kali gitu ya. Terus 41-nya ada juga ya. 41-nya ada satu. 41. Ada 42-nya ada satu juga ya. Heeh. ada satu. Oke. Tadi agak agak ngelek dikit ya suaranya ya. Sekarang suara kakak jelas nggak ke Ya, Tama? jelas. Oke. Nah, kita make sure dulu katanya 11 data. Nah, habis ngurutin kita hitung lagi bener nggak 11 gitu ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti udah gitu ya. Jadi harus make sure juga kalau kita udah mengurutkan dengan benar. Nah, sekarang cari mediannya. Median itu data tengah. Ini kan ada 11 angka ya, 11 data ya gitu ya. Nah, 11 bagi 2 dulu sama Tama berapa kan cari cari pertengahan ya. Kalau kalau nyari nilai data tengah berarti jumlah datanya dibagi 2 dulu gitu. Berarti berapa? 11 bagi 2 kira-kira berapa? Oke, itu. Dapat berapa? 5 lebih ya? Ya, 5 lebih. Oke. Nah, Tama hitung dulu atau kalau nggak ngitung kayak gitu, Tama boleh kayak gini. Apa namanya tuh tipsnya? 36 sama 42 coret. Ujung sama ujung. Terus 37 sama 41 coret. 38 sama empat Hmm, puluh, 38 sama 40 lagi, 38 sama 39. Nah, ini nggak ada temennya nih. Nggak ada temennya kan 39. Berarti ini data tengahnya gitu. Berarti ini mediannya gitu. Kalau Tama kesulitan membagi dua, misalkan tadi kayak 11 bagi dua berapa ya, misalkan kayak gitu ya. Terus Tama agak eh, kayaknya aku lebih baik dibagi dua langsung di sini boleh gitu. Jadi ditandain 36 sama 42. Jadi ujung ke ujung satu-satu gitu lawannya. Nah, ketika nggak ada lawan, ini berarti mediannya gitu ya. ya, Nah, gitu. Jadi benar-benar data yang di tengah gitu, persis di tengah gitu. Jadi ke kanannya 5 nih.
ke kanannya 5, ke kirinya juga 5, gitu kan ya. Jadi dia di tengah Ya, gitu, diapit sama 5 data di kiri, 5 data di kanan gitu. Itu yang disebut dengan median gitu ya. Oke. median. Sekarang kita ke nomor 2 gitu. Nomor 2 Tama mau coba sendiri? Mau coba nggak? Atau Cara- mau mau dibantu, masih mau dibantu? Kalau caranya sama kayak tadi. Sama caranya. Jadi yang pertama urutkan, terus nanti Mhm. coret-coret bagi dua kiri kanan gitu. Mau coba? Mau mau. Boleh, boleh, boleh. Oh, sorry, 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 sorry. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Oke, boleh. Nomor 2 ya. Sambil nanya boleh. Kak ini bener nggak? Kak ini gini ya boleh. Oke, diurutin dulu. Terus hitung bener nggak ada 10 gitu ya. Berarti hasilnya 80. Oke. Tama udah langsung hasilnya segini Kak. Oke, kita cek and recheck dulu. Oke, urutan datanya kayak gimana? Coba. 67. Good job. And then 68. Terus, oke, syarat tamanya. 68. Terus, 72. mm-mm, terus Terus 77. 77. Good job. Terus, Terus 78. betul. Terus, 78. 78-nya ada satu ya. Terus 80. Mm-mm. Iya.
80 terus terus eh, 80, mm-mm, 88 ya? 88 Mm-mm, ya, terus terus 89, mm-mm, 90 mm-mm, 90, mm-mm, sama 96 ya? Mm-mm. Udah ya? ya, Oke. Tadi Tama bilang 80 terus Kak sembilan gitu tujuh kan. 97 ada 97 kah? Tidak ada 97. Nggak ada ya? eh oh bukan, bukan Ah, bukan salah, oke. ya salah nih, Berarti ya gak tadi, ada. berarti tadi gini, Tama ngurutinnya udah betul, tapi ingat harus dihitung lagi abis ngurutin Hmm, bener nggak ada 10 gitu untuk make sure. Biar kayak tadi hmm, 97 ternyata nggak ada gitu ya. Jadi make sure lagi, ya, dihitung lagi datanya bener nggak 10 gitu. Ternyata udah sampai 96 gitu ya. Oke. hmm, oke, Oke, good job. Tadi jawabannya 80 karena ada 97-nya ya. iya, Caranya itu udah betul, tapi ternyata ini datanya ada 10. Nah, berarti kalau ada datanya 10, tadi kan 67, berarti yang kiri 67 lawannya sama 96 yang kanan ya, paling kanan. Gitu ya. Terus 68 lawannya ke 90 gitu ya. 72 lawannya ke 89. 77 lawannya ke 88. Ternyata 78 juga lawannya 80. Berarti tengahnya di sini dong. Bener nggak? Ya, bener ya. oh salah, Tadi kan Tama itu iya, kenapa bilangnya 80? Karena Tama tulis di ujung ada 97. Padahal di soal 97 kan nggak ada ya. Kalau Taman nambahin satu, iya, 97 betul. Jawabannya di 80 betul. Kalau ada 97-nya. Ternyata di soal di sini nggak ada 97-nya gitu. Berarti fokus dan konsentrasinya harus ditingkatin lagi nantinya. Oke? Karena basicnya Tamu udah betul tadi. Jadi kalau di sininya ada 97, jawabannya 80 betul gitu ya. Tapi ternyata ini nggak ada 97-nya. Berarti ada 10 data di sini. Kalau kita urutkan tadi 67 paling kiri sama 96 paling kanan, kemudian dilanjut ke 68 dan 90 gitu ya, dicoret-coretnya. Ternyata mediannya tuh di tengah-tengah antara 78 sama 80 gitu ya. iya, Nah, jadi mediannya di sini karena semuanya berteman gitu ya. Karena semuanya ada lawannya hmm, nih gitu. Berarti mediannya di tengah-tengah sini. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini gitu ya. Jadi si mediannya di tengah-tengah di antara dua data. Nah, berarti mediannya Tama harus ngerjainnya kayak gini. Median gitu ya. Median, kita singkatnya ya. Median sama dengan berarti data yang sebelum dan sesudah kiri kanannya di sini. Berarti 78, sorry bentar ya. Ini pentep kakaknya. Nah, oke. Berarti di sini eh Tama harus ngebulutin 78 sama 80. Nah, di antara mediannya oh berarti 78 ditambah 80 dibagi 2. Nah, gitu mediannya. Kalau mediannya tengah-tengah kayak gini, nomor satu kan enak ya. Tengah-tengahnya langsung angka ya kalau nomor satu ya. Kalau ini tengah-tengahnya di antara. Kalau tengah-tengahnya di antara berarti cara ngerjainnya kayak gini.
Si 78 ditambah 80 dibagi 2. Jadi data di antaranya nih yang deketnya dijumlahin dulu baru bagi 2. Nah, kira-kira berapa? 78 tambah 80 dibagi 2 dapat berapa? 78 tambah 80 berapa? 158. Betul, 158 bagi 2. Nah, berapa? 158 dibagi 2 dapatnya berapa? Berapa? Boleh dihitung dulu. 15 bagi 2 dulu berapa? 15 bagi 2 dulu, boleh. Kira-kira dapat berapa kalau 15 bagi 2? 2 dikali berapa yang mendekati 15? Coba berapa? 2 kali 7. Betul. 2 kali 7 tuh dapat berapa? 14 ya? Mendekati ke 15. Nah, berarti Ya. sisanya berapa tuh? Berarti ini 1, ini 8, berarti 18. 18 bagi 2 sekarang. Gitu kan? 18 bagi 2 berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 18? 2 kali 9. Betul ya. Jadi 158 dibagi 2 itu adalah 79. Jadi modusnya, median, kok modus ya. Mediannya adalah 79 jawabannya. Gitu yang ini jawabannya ya. Oke. Sama bisa membedakan ya. Jadi ketika nomor satu Ya. sama nomor 2 ini bedanya gimana? Kalau nomor satu berarti datanya tuh ganjil ya. Kan 11 data ya. Nah, kalau 11 data langsung cari tengahnya itu pasti mediannya gitu ya. Jadi kiri kanannya udah sama nih gitu. Kirinya 5, kanannya 5. Si ini yang 39 gak punya teman. Oh, berarti itu mediannya. Kayak gitu. Ini buat yang ganjil. Kalau yang nomor 2 datanya kan 10 nih banyaknya. Berarti 10 itu adalah genap. Ya, jadi kalau genap, semua data ini punya pasangannya. Ternyata mediannya di antara dua datanya di tengah gitu ya. Di antara 78 sama 80. Berarti dijumlahin dulu baru bagi 2 itu mediannya gitu ya. Jadi jumlahin dulu dua data yang ada di tengahnya dibagi 2 baru itu nilai mediannya gitu. Jadi median itu ada 2 jenis ya. Jadi tergantung jumlah datanya. Kalau ganjil langsung yang tengahnya, kalau yang genap berarti dijumlahin dulu data tengahnya dibagi 2 gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada. Belum ada. Good job. Ya, oke. Kita berapa menit lagi sih? Kita kan cuma 1 jam ya satu sesinya ya. Sebenarnya ini soalnya masih ada. Bentar ya, kakak Ya. cek dulu. Bentar. Ini bertumbrukan nih soalnya. Bentar ya, kakak pindahin dulu.
Hmm, pindahin dulu. Kita ke bawahin dulu datanya soalnya. Pindah. Nah, oke. Ada satu lagi nih soalnya. Kita satu lagi ya. Kita coba satu lagi ya. Ya, Nggak apa-apa ya. Oke, kita coba satu lagi. Nah, ya, ini kalau gak datanya apa-apa. banyak, ini datanya kan banyak ya. Nggak kayak tadi ya. Tadi kan cuma 11 data, Banyak. 10 data. Ini banyak banget gitu ya. Nah, kira-kira harus kayak gimana, Kak, gitu. Kalau datanya banyak kayak gini ya. Di sekolah pernah dikasih soal kayak gini nggak? Pernah kok ya. Kalau Tama ketemu soal yang banyak banget gitu ya, seperti ini, Tama boleh dibikinin tabel aja gitu. Bikin tabel kayak tadi gitu ya. Tabelnya, nah misalkan tabelnya di sini apa? Ulangan harian datanya. Berarti di sini tulis data ulangan harian. Nah, di sini berarti frekuensi. Nah, jadi bikin tabel sendiri gitu. Urutkan dari yang paling kecil juga. Jadi pokoknya kalau Tama ketemu soal median, 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 pokoknya urutin aja dari yang terkecil gitu. Mau datanya banyak, mau datanya sedikit gitu ya. Yang penting ngurutinnya bener Ya, gitu. Karena ini datanya banyak, jadi butuh bantuan lain. Butuh bantuannya bisa pakai tabel kayak gini ya. Jadi pakai frekuensinya nih gitu. Contohnya di sini. Di sini angka terkecilnya berapa nih? Dari semua data yang ini, data terkecilnya berapa? Sama bisa lihat? bisa Mm-mm. eh, Cukup nggak layarnya hmm, atau butuh enam diperbesar puluh lagi? Kakak perbesar dulu ya. Nah, biar enakan lihatnya. cukup. Nah, gini aja. Nah, biar gak pusing tamaknya. Oke, 60 betul. 60 paling kecil, Kak. 60-nya ada berapa? Ada satu ya? 60-nya ada, iya ada satu Ada doang. satu ya. Nah, tulis berarti 60 frekuensinya satu gitu ya. Habis 60 berapa? Habis 60, Ke 6, berapa? 6, 6, Ada 4, yang kelewat 64 betul. 64-nya ada berapa? 64-nya ada satu, ada dua, ya ada lagi ya. Berarti tulis gitu. Habis apa? Apa? ya ada dua. Terus habis 66 berapa? 70, 70. 70-nya ada berapa? 68 nggak ada ya? Nggak ada. Oke, 70-nya ada berapa? 70-nya ada satu. Ini aja ya, 70 ya. Berarti tulis 70-nya ada satu. Terus habis 70, 74 ya. Bener nggak? 74 ya. Ada satu, ada dua ya. 74-nya ada dua. Nah, kakak bantu dulu ya. Terus 76 ya. Habis 70, ya 74. Terus 76, 7, Ya 76. habis 76. Ada 78 ada ya. Ada dua. 78-nya ada berapa? Ada 78. Eh, 78-nya ada ya. Oke, harus sama-sama fokus ya ini ya. hmm. Oke, bentar, bentar. Kakak tambahin dulu tabelnya ya.
Oke. Suara kakak masih oke ke sana? Oke. Oke. Takutnya eh, sinyalnya gak kedengeran. Oke. Habis 76, 78 ada ya. Oke, tujuh Ada. 8-nya ada satu ya. Kita tulis 78-nya ada satu. 79 nggak ada. Kita lanjut ke 80. 80-nya ada Hmm. satu, ada dua, ada tiga ya 80-nya ya. 80-nya ada tiga. Terus 82-nya nggak ada. Berarti ke 84 ya. 84-nya ada berapa? 84-nya Papan empatnya ada eh, dua, tiga. satu, dua, tiga. Good job. 84-nya ada tiga juga gitu ya. Terus 86 ya sekarang ya. Oh, oh. 86-nya ada satu ya. 86-nya satu. Terus 88 4 ya. Bes 88 90 ya. terus 90. 90-nya ada berapa? Ya, ya, 90. Ada empat. Ada 4 juga. Oke, kita tulis. Satu, dua, tiga, empat ya. Oke, habis 90. Habis 90 berapa? Habis 90, 92. 92-nya ada berapa? Bentar. Oke. 92. Mm-mm. Ada dua. Ada dua. Baru 96-nya satu ya. 90-nya 4. 92-nya Ya, dua. 96-nya satu. Nah, jadi ngurutin datanya kalau banyak Tama bisa pakai tabel gitu ya. Jadi pakai tabel yang pakai frekuensi itu. Jadi ada berapa banyak gitu. Jadi nggak usah ngurutin eh, panjang gitu ya. Jadi nggak usah gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau udah datanya banyak kayak gini, Tama tinggal hitung frekuensinya ada berapa gitu. Jadi frekuensi totalnya berapa gitu. Bentar, ini kursor kakaknya agak-agak ya. Oke. Jadi hitung frekuensi totalnya berapa. Nah, berarti satu ditambah 3 ditambah 2, ini frekuensinya dihitung semua, dijumlahin. Tambah satu tambah 2 tambah 2 ditambah satu tambah 3 tambah 3 tambah satu tambah 4 tambah satu. Nah, jadi berapa tuh? Satu tambah 3 4. 4 tambah 2. Coba Tama hitung frekuensinya dari atas ke bawah ada berapa? satu, tiga, empat, empat, dua, Sorry, sorry, bentar. hmm, Oke. Internet kakaknya nggak stabil ya. dua itu jadi empat, enam, enam tambah satu jadi tujuh, tujuh tambah dua jadi sembilan, sembilan tambah dua jadi 11, Mm-mm. 11,
11, 12, Mm-mm. 13. Mm-mm. Eh, mm, 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 12, berarti 3 dari 15, 15 tambah 3 jadi 18, Mm-mm. tambah 3 jadi 19, terus tambah 4 jadi 16, 23, 23, tiga Mm-mm. 8, 27, Mm-mm. 27, 8, 29, 29 jadi 30. 30. Jadi total datanya itu adalah 30 ya. Ya, Oke. Kalau udah ketemu kayak gini, berarti nyari mediannya, tamat tinggal bagi dua. 30 bagi dua berapa? 30 bagi 2, Mm-mm. 30 kalau dibagi dua dapat berapa? 10, No, 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 no. Kalau 10 kali 2 berapa? 10 kali 2, 20. Ini 30. 30 bagi 2. 2 kali berapa yang harus 30 hasilnya? 10 kali berapa? 30. Mm-mm. 2 kali, eh, 2 kali 20. Kalau 20 kali 2 berapa? Ah, oh, 40 kurang. Oh, 30 ini berarti 30. 2 kali 19. 2 kali 19, 38. Oh, 8. 2 kali berapa yang hasilnya 30. Di antara 10 ke 20 berarti ya. Berapa coba? 3 bagi 2 berapa? 3 bagi 2. Mm-mm. 3 bagi 2 dulu. 3 bagi 2 dapatnya 1 ya. Iya, 1. Nah, sisanya 1. 10 bagi 2. 10 bagi 2. Mm-mm. 5. 5. Jadi 1 5. Jadi 15 ya. Ya, Nah, oke. Jadi mediannya, itu adalah, karena ini 30 itu genap atau ganjil. Bisa dibagi dua kan tadi ya. Berarti genap atau ganjil? Genap ya. 30. Ya, Berarti mediannya itu adalah data ke-15. Nah, kita cari data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2. Nah, karena dia genap ya. Cari data ke-15-nya adalah 80. Ini ya, data ke-15. 80 ditambah 84 dibagi 2 mediannya. Gitu. 80 tambah 84 dibagi 2 berapa? Dapatnya berapa? 80 tambah 84 dulu. Berapa? hmm, 80 100. tambah 84. Heeh.
164. Betul. Sekarang bagi dua. Nah, 16 dulu bagi dua berapa? 16 bagi dua berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 16? 2 kali 8. Betul. Sisanya 4. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2. Mm-mm. 2. 2. Good job. Jadi mediannya 82 gitu ya. Kayaknya ini Tama masih bingung ya untuk 2. soal yang ini ya. Ya dikit lah. Nah, nanti kita coba lagi data-data yang seperti ini coba di mediannya gitu ya. Karena tadi modus udah bisa banget gitu ya. Oke. Oke, karena kita waktunya udah habis, jadi hari ini Ya. kita belajar modus sama median dulu berarti ya. Gitu. Tadi modus adalah apa? Hmm. Modus adalah dat Nilai 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 yang terbanyak. atau data yang paling sering muncul ya. Oke, kakak tulis aja di Ya. sini. Data yang paling sering muncul gitu. Paling sering muncul. Artinya betul yang banyak di urutannya itu adalah modus. Kalau median itu apa? Tadi median Nilai tengah-tengah. betul nilai tengah ya. Jadi kita belajar dua itu dulu. Tadi beberapa contoh soalnya juga Hmm. udah dan Tama juga udah bisa gitu ya membedakan mana modus, mana median. Nanti kita perbanyak lagi latihan soalnya gitu ya. Oh ya, bukan nanti sih, besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Oke. Nanti kakak selipin games Ya. perkalian sama pembagian ya buat Tama, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, nanti biar apa namanya tuh terbiasa untuk mengolah perkalian sama pembagian. Lah, mana kakaknya ini kok gelap ya? Bentar ya. Hmm. Mana ini? Oke. Wait, 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 wait. Nah, itu dia. Oke, jadi besok kita ketemu lagi di jam yang sama, di link Zoom yang sama juga. Kita meneruskan buat ke rata-rata gitu ya. Tapi sebelum itu, Oke. perjanjian kita adalah nanti karena tadi kakak lihat Tama untuk pembagian sama perkaliannya belum apa ya, maksudnya belum terlatih. Jadi nanti nanti kakak coba selipkan games perkalian sama pembagian ya, biar Tamanya terbiasa Oke. karena untuk belajar statistika gitu itu butuh perhitungan perkalian sama pembagian gitu ya. Jadi biar tamanya nanti terbiasa. Oke? Oke. Oke deh kalau gitu. Hari ini seneng banget pertemuan pertama ketemu Tama, pertemuan pertama ketemu Tama ritmenya bagus ya. Oke. Jadi mudah-mudahan Tamanya seneng belajar sama Kak Eis. Nah, besok kita lanjutin lagi di jam yang sama. Oke. Besok Kakak kalau misalkan Oke. hubungin Tama langsung ngechat ke Tama boleh ya. Tama kakak udah di Boleh. Zoom misalkan kayak gitu ya. Jadi nanti biar nggak ke Ya. Bunda takutnya ngeganggu Bunda gitu ya. Jadi biar langsung ke Tama aja gitu. Oke, Ya. thank you for today Tama dan see you Ya. tomorrow, oke? Bye bye, sehat-sehat Oke. terus ya. Ya. Tama boleh leave, boleh. Oh ya. Mm-mm. Oke.